Assalamualaikum Mas Mbak semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan ke-7 Mas Mbak semua. Di pertemuan ke-7 ini kita membahas materi tentang liberalisme, marxisme, leninisme, komunisme, dan fasisme. Mas Mbak semua, ya, kita nanti akan mengetahui dari capaian pembelajaran dari program studi, ya, yang mana yang pertama ini adalah menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya. 2. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat. 3. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama. 4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang merupakan keahliannya. 5. Mampu mengembangkan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lihat dari capaian pembelajaran mata kuliah, di mana yang pertama kita lihat menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial. 2. Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat untuk capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, yang ketiga ini adalah berpikir secara kritis, ya, rasional dan kreatif, serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya. Kita lihat di sini, ya, dari tujuan instruksional umumnya, ya. Untuk tujuan instruksional umum, ya, di sini mahasiswa dapat mengerti, memahami, mendalami, menghayati, serta menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi. Tujuan instruksional khusus, mahasiswa mampu dalam menjelaskan pengertian ideologi dan Pancasila sebagai ideologi. Ya. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita akan mengetahui Mas Mbak semua, ya, paham liberalisme.
Liberalisme ideologi ini muncul karena adanya dominasi aristokrasi dan patron di kalangan masyarakat Eropa abad pertengahan. Ideologi ini muncul untuk membatasi kekuasaan bangsawan. Ideologi liberal ini yakin bahwa setiap individu dapat mengembangkan bakat dan pemikiran mereka sendiri. Yang penting, setiap individu tersebut juga mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya masyarakat yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ideologi inilah yang kemudian melahirkan demokrasi. Oleh karena itu, pada ideologi ini, pemerintah mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Sementara itu, masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh. Kemudian kita lihat, setelah Anda mengetahui paham liberalisme, di sini kita akan mengetahui paham komunisme. Komunisme, ideologi ini banyak menganut ajaran Marxisme, Leninisme. Seluruh hak milik dihapuskan dan dijadikan hak milik negara. Menurut ideologi ini, agama adalah candu. Negara yang masih menganut ideologi ini adalah Republik Rakyat Cina. Nah, kita akan mengetahui juga dari paham sosialisme. Sosialisme, ideologi ini merupakan reaksi terhadap revolusi industri. Ideologi ini diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang berpikir jernih dan memiliki kejelasan argumen. Hak milik pribadi dihapuskan dan dijadikan hak milik bersama atas sarana produksi. Paham ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa Barat. Kemudian paham fasisme. Fasisme, paham ini muncul karena ketakutan dari kelas menengah akan status sosial mereka dikarenakan oleh krisis ekonomi dan pergerakan kelas bawah. Kelas menengah ini merasa terjepit oleh perusahaan besar dan pergerakan buruh. Ideologi ini menganut hierarki yang kaku dan otoriter. Selain itu, ideologi ini lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kelas bawah. Tidak heran penganut ideologi ini terkesan rasis saat krisis ekonomi dan demokrasi melemah. Ideologi fasis ini dapat berkembang dengan cepat. Kemudian kita lihat dari Karl Marx. Baik ideologi Marxisme, sosialisme maupun komunisme bermula dari revolusi industri. Revolusi tersebut sangat mempengaruhi keadaan sosial, khususnya kaum buruh. Hal ini menimbulkan reaksi, khususnya dari para cendekiawan seperti Karl Marx. Dalam pandangannya, Karl Marx ingin mengubah kekacauan sistem ekonomi maupun sosial menjadi lebih baik. Namun, untuk mewujudkan hal itu, diperlukan cara radikal yang menurut Marx mampu untuk mengubah hal tersebut. Cara yang dimaksud yaitu mencapai kemajuan dengan melakukan penentangan dan perubahan secara keseluruhan
dari kekacauan yang ada ke arah kemajuan. Cara radikal tersebut bisa berupa revolusi, kudeta, dan lain-lain. Pemikiran Marx inilah yang kemudian menjadi sumber lahirnya ideologi Marxisme yang nantinya berkembang menjadi sosialisme dan komunisme. Kemudian kita akan mengetahui bahwa adanya ketidakseimbangan ekonomi antar kaum proletar dan borjuis yang mengakibatkan diskriminasi sosial menjadi subjek dari ideologi Marxisme sendiri. Oleh karenanya, ideologi ini lebih cenderung ke arah perbaikan ekonomi. Dalam pandangan Marx, kaum proletar akan bangkit sendiri. Hal ini dapat terjadi dikarenakan rasa tidak puas kaum proletar terhadap diskriminasi ekonomi yang akhirnya melahirkan pemberontakan. Para kaum proletar bersatu untuk mengambil hak mereka yang dikuasai oleh kaum borjuis. Dengan bersatunya kaum proletar, maka hancurlah kekuasaan yang kesewenang-wenangan kaum borjuis. Sehingga dalam pandangannya, Marx berargumen bahwa kapitalisme pada puncak perkembangannya akan mati dan diganti oleh komunisme. Ya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, paham dan pemikiran dari para tokoh yang terinspirasi dengan ajaran Marx mulai mengambil kesimpulan yang berbeda, seperti Lenin yang memandang tidak hanya kaum buruh yang berjasa dalam pengembangan revolusi, tapi juga kaum petani. Ia juga berargumen bahwa kaum proletar membutuhkan pemimpin yang terdiri atas profesional revolusioner berupa partai politik untuk mewujudkan revolusi mereka. Apabila revolusi gagal, maka masa imperialisme akan terus berlanjut sehingga memperpanjang usia kapitalisme. Sebagai pemimpin revolusi 1917 dan keberhasilannya dalam menguasai Uni Soviet, Lenin berhasil mewujudkan langkah awal dari perkembangan pemikiran Marx. Ya. Kemudian ada perkembangan berikutnya, keberadaan Marxisme berkembang dalam bentuk sosialisme yang bertujuan menciptakan masyarakat sosial yang sama derajatnya dan menghilangkan hak individu dan menggantinya dengan hak bersama. Namun, berbeda dengan Marxisme, paham ini cenderung memilih perdamaian untuk mencapai suatu perubahan daripada cara brutal dan radikal, baik berupa pemberontakan, kekerasan, maupun revolusi. Kemudian dalam aspek sosial dan ekonomi, paham sosialis lebih jelas mengatur hal tersebut. Adil dalam sosialis berarti membatasi, bahkan menghapus hak individu, terutama dalam hal sarana produksi, dengan mengganti hak milik atas sarana produksi menjadi milik bersama. Maka ketimpangan distribusi kekayaan yang tak terelakkan dari lembaga kepemilikan pribadi
di bawah kapitalisme dapat ditiadakan. Inilah Mas Mbak semua, kita mengetahui dalam aspek sosial dan ekonomi bahwa paham sosialis ini lebih jelas mengatur kaitannya dengan aspek sosial dan ekonomi itu tadi, di mana di dalam adil dan sosial ini kita mengetahui bahwa di dalam membatasi bahkan menghapus hak individu ini kaitannya dengan sarana produksi. Nah, dengan seperti itu ya, dengan adanya pembatasan, dengan adanya menghapus ya. Nah, ini terjadi adanya ketimpangan distribusi kaitannya dengan kekayaan yang pastinya tak terelakkan dari kepemilikan pribadi di bawah kapitalisme dapat ditiadakan, seperti itu ya. Kemudian kita akan mengetahui bahwa sebagai pemimpin Uni Soviet, Stalin menonjolkan sikap otoriternya melebihi Lenin. Ia juga mengganti undang-undang yang lebih mengarah ke masyarakat komunis. Dengan demikian, transformasi ke arah masyarakat komunis terrealisasikan secara resmi. Dengan terwujudnya masyarakat komunis sebagaimana yang dicita-citakan oleh Marx, maka tidak ada lagi kelas sosial di mana manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada hak milik individu. Tidak akan ada lagi eksploitasi, penindasan, serta paksaan dari kesewenang-wenangan kaum borjuis. Hal ini sesuai dengan konsep dan menjadi pemikiran Marx bahwa sesuatu yang lama akan diganti oleh hal yang baru. Kekerasan diganti oleh kekerasan juga. Ini Mas Mbak semua yang melihat dari konsep ya, konsep yang pastinya dari pemikiran Marx ya. Ideologi-ideologi ini pastinya ya kaitannya dengan ideologi pemimpin Uni Soviet, seperti itu ya. Kemudian perbedaan utama antara sosialisme dan komunisme terletak pada sarana yang digunakan untuk mengubah kapitalis menjadi sosialisme. Paham sosialis berkeyakinan perubahan kapitalisme dapat dilakukan dengan cara damai dan demokratis. Paham ini juga mengutamakan perjuangan perbaikan nasib buruh secara bertahap dalam hal keikutsertaan dalam pemerintah yang belum seluruhnya menganut sistem sosialis. Sedangkan paham komunis berkeyakinan bahwa perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi dan pemerintahan oleh diktator proletariat sangat diperlukan pada masa transisi ya. Dalam masa transisi dengan bantuan negara di bawah diktator proletariat, seluruh hak milik pribadi dihapuskan dan diambil alih selanjutnya oleh negara. Paham sosialisme
banyak diterapkan di negara-negara Eropa Barat. Sedangkan paham komunis pernah diterapkan di bekas negara Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Kini, paham komunis masih diterapkan di Republik Rakyat Cina, Vietnam, dan Korea Utara. Kemudian runtuhnya negara besar Uni Soviet yang menjadi induk komunisme tidak diikutsertai oleh negara-negara lain yang juga menganut paham komunisme. Hal ini disebabkan karena sebenarnya paham komunis di negara Uni Soviet berbeda dengan paham komunis di Republik Rakyat Cina maupun negara lain yang sama-sama menganut komunis dalam penafsiran mereka terhadap ajaran Marxisme. Contohnya, Revolusi Oktober di Uni Soviet dimotori oleh kelompok pelopor, sedangkan revolusi di Republik Rakyat Cina dilakukan dengan cara gerilya bersama para petani. Kemudian dengan adanya perkembangan pemikiran para ahli dalam mengartikan komunisme, Khrushchev ini mencerminkan komunisme sebagai suatu gaya hidup yang berdasarkan pada nilai-nilai tertentu. Yang pertama, gagasan monoisme yang menolak adanya golongan dalam masyarakat karena apabila ada golongan-golongan dalam suatu masyarakat maka dianggap sebagai perpecahan. Dalam hal ini, persatuan dipaksakan dengan keotoriteran dan oposisi ditindas. 2. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah dan harus dipakai untuk mencapai komunisme. Keotoriteran harus digunakan baik terhadap musuh maupun pengikut komunisme sendiri. 3. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Oleh karenanya, semua aparatur negara dan alat kenegaraan diabadikan untuk mencapai komunisme sehingga negara ikut andil baik di bidang politik, sosial, maupun budaya. Ini Mas Mbak semua kita lihat dari Khrushchev, yaitu mencerminkan kaitannya dengan komunisme. Itu nilai-nilainya itu adalah yaitu tadi adanya gagasan monoisme, 2 kekerasan, 3 negara itu merupakan alat untuk mencapai komunisme. Bahkan ya Mas Mbak semua, negara itu ikut andil baik di bidang kaitannya dengan politik, sosial maupun budaya. Kemudian kita akan mengetahui Mas Mbak semua, untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut juga beberapa hal yang diperlukan, yaitu yang pertama, sistem satu partai yang menjadi pelopor kaum buruh untuk membangun masyarakat komunis, baik yang bersifat umum maupun kenegaraan. 2. Secara formal, komunis tidak begitu mementingkan ajaran trias politika, karena
wewenang yang sebenarnya itu dipegang oleh Partai Komunis. 3. Adanya pemilihan umum yang bersifat rahasia dan tidak ada kemerdekaan politik di dalamnya. Selain itu, pencalonan didasarkan atas sistem calon tunggal untuk setiap kursi. Setiap calon harus ditetapkan oleh Partai Komunis. Pemilihan umum bukan berarti menunjukkan kepengurusan yang baru. Akan tetapi untuk memperlihatkan kepedulian dan keikutsertaan rakyat dalam mendukung pemerintah komunis. Ya, Mas Mbak semua, kita melihat dari nilai-nilai ini bahwa tidak ada yang namanya demokratis. Karena Anda bisa mengetahui bahwa pencalonan itu didasarkan atas sistem calon tunggal, tidak demokratis, tidak ada pemilihan secara umum seperti itu ya. Maka disinilah masih adanya banyak sekali ya, dimana kaitannya nilai-nilai yang diperlukan. Kita lihat kaitannya dengan komunis itu tidak mementingkan ajaran trias politika, kaitannya dengan politik, kaitannya dengan ekonomi, sosial, dan budaya seperti itu ya. Kemudian kita akan mengetahui juga bahwa kegagalan ekonomi, peran kekuatan oposisi, kompetisi dengan negara barat, jangkauan wilayah yang cukup luas, koreksi pada ajaran Marxisme, adanya krisis legitimasi, perkembangan revolusi, reaksi terhadap modernisasi, dan beberapa hal lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan drastis dalam sistem komunisme. Oleh karena banyaknya problematika yang tak terbendung, maka keruntuhan ideologi besar ini tak dapat terelakkan ya. Anda mengetahui Mas Mbak semua tadi bahwa ya di dalam kegagalan ekonomi ini kaitannya adanya peran kekuatan oposisi, kompetisi ya. Kemudian pastinya kaitannya dengan juga koreksi ya. Koreksi ini kaitannya dengan koreksi pada ajaran Marxisme. Kemudian kita bisa juga mengetahui di dalam ajaran Marxisme ini adanya krisis legitimasi ya. Kemudian adanya perkembangan revolusi. Kemudian adanya reaksi terhadap modernisasi. Inilah perubahan-perubahan yang menyebabkan drastisnya sistem komunisme ya. Kemudian setelah Anda mengetahui liberalisme, komunisme ya, ini kita akan mengetahui anarkisme. Selain paham Marxisme, sosialisme, dan komunisme, anarkisme yang juga menjadikan ajaran Marx sebagai titik tolak mempunyai pemahaman yang berbeda untuk menciptakan sistem yang terbebas dari ketimpangan ekonomi, perpecahan politik, dan diskriminasi sosial. Paham anarkisme menghapus aturan-aturan yang mengikat pengikutnya. Para penganut anarkisme ingin menciptakan sistem yang bebas dari monopoli, kekuasaan, dan menciptakan perdamaian dan kebebasan yang tidak terikat dengan peraturan dan hukum yang dibuat oleh negara. Dapat dikatakan bahwa anarkisme
merupakan sistem sosial ya yang tidak ya ada keterikatan pemerintah di dalamnya. Inilah Mas Mbak semua, di mana kita mengetahui anarkisme ya. Anarkisme ini merupakan ajaran dari Marx. Ya, untuk ajaran dari Marx ini pastinya di dalam anarkisme itu akan menciptakan ya terbebasnya ketimpangan ekonomi, perpecahan politik, diskriminasi sosial ya. Nah, Mas Mbak semua, kemudian kita juga akan mengetahui bahwa anarkisme ini juga merupakan sistem sosialis yang tidak ada keterikatan pemerintah di dalamnya. Nah, Anda bisa mengetahui anarkisme itu adalah gambaran di mana tidak ada keterikatan pemerintah di dalamnya. Jadi Mas Mbak semua kaitannya tadi ya, anarkisme ya kaitannya dengan sosial, kaitannya dengan politik, itu ya tidak ada pemerintah di dalamnya, seperti itu ya. Dalam anarkisme sendiri terhadap pandangan yang berbeda dalam mengartikan anarkisme, di antaranya 1. Anarkisme kolektif. Doktrin utamanya adalah penghapusan semua hal yang ada hubungannya dengan negara dan hak milik pribadi terhadap sarana produksi, dan menolak hak milik kolektif oleh kelompok tertentu. Dalam proses produksi, para buruh harus dibayar sesuai dengan kualitas dan kuantitas kerja mereka dan sesuai dengan waktu, bukan berdasarkan keinginan dari orang yang memperkerjakan mereka. Inilah anarkisme kolektif ya. Kemudian yang kedua adalah anarkisme komunis. Dalam paham anarkisme komunis, semua individu bebas mendapatkan hak milik atas sarana produksi sesuai dengan kebutuhannya. Menurut paham ini, semua manusia, baik individu maupun kelompok, berhak untuk bekerja sama dalam produksi dan berhak memenuhi kebutuhannya berdasarkan keinginan mereka sendiri. Mas Mbak semua, inilah ya anarkisme. Kita lihat dari anarkisme kolektif, anarkisme komunis ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah anarkis sindikalisme. Secara umum, prinsip yang digunakan adalah solidaritas ya, solidaritas pekerja, aksi langsung, dan manajemen mandiri buruh. 4. Anarkisme individualisme. Paham ini cenderung pada aspek kebebasan individu. Paham ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh liberalisme, sehingga selain anarkisme, individualisme juga dikenal sebagai anarkisme liberal. Namun, karena ajaran ini menekankan bahwa setiap manusia pada dasarnya baik, sehingga suatu sistem kehidupan dapat terlaksana dengan baik tanpa harus ada kekerasan, penindasan, dan otoriter. Oleh karenanya, keinginan tersebut tidak dapat terwujud
karena tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap sesuatu yang positif pasti ada negatifnya dalam diri manusia. Ini yang terakhir adalah fasisme. Meskipun fasisme tidak jauh berbeda dengan komunisme, namun ia tidak memiliki pernyataan otoritatif seperti prinsip yang dimiliki komunisme. Apalagi tidak ada negara saat ini yang mengarah pada konspirasi dunia fasis. Selama rezim Nazi, Jerman adalah yang paling kuat dari negara-negara fasis, dan dunia fasisme sebagian besar diarahkan, dibiayai, dan dihasilkan oleh pola pikir dan kekayaan Jerman. Sejak kekalahan fasis, fasis itu kayak negara Jerman, Italia, Jepang, di Perang Dunia II belum ada gambaran negara fasis yang lebih besar dari itu. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata di pertemuan ke-7 ini ya. Kita pastinya lebih jauh memahami tentang ideologi negara. Seperti itu Mas Mbak semua yang bisa saya sampaikan ya. Sukses selalu buat Anda ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.